Na 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 na. Hey, kau datang lagi mengisi hariku yang lama sepi. Hey, kau rayu lagi rasa yang telah mati, bersemi kembali. Kau bangkitkan semua rasa yang pernah sirna kini berbunga. Kau bangkitkan semua rasa yang pernah sirna kini berbunga. Hey, kau datang lagi mengisi hariku yang lama sepi. Hey, kau rayu lagi rasa yang telah mati, bersemi kembali. Kau bangkitkan semua rasa yang pernah sirna kini berbunga. Kau bangkitkan semua rasa yang pernah sirna kini berbunga. Hey, kau datang lagi mengisi hariku yang lama sepi. Hey, kau rayu lagi rasa yang telah mati, bersemi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih setelah tadi jam 4 saya ngobrol bareng Garage Flower. Nah ini mereka ternyata bawa temannya juga, seorang musisi juga. Namanya Anis Oke. Halo. Selamat datang di NBS Radio, Anis. Terima kasih buat NBS Radio, Pak Piriki, Oke. Teh Nata, Garage Flower. Ini obrolan yang enggak direncanakan ya Nis ya. Iya. Nah ini dan saya pun belum sempat riset nih. Siapa itu Anis Oke. Iya. Nah jadi sambil ngeriset nih sambil ngobrol ya Nis ya. Boleh. Oke. Saya bakalan ngobrol bareng Anis Oke, sampai jam 7:30, 1 jam ya cukup ya. Sambil akustikan. Jadi Anis bakal bawain beberapa lagu single dari Anis sendiri. Oke. Nis. Ya. Lu kan sebenarnya circlean sama si Garage Flower juga. Tapi ini kan beda nih konsepnya. Ini boleh dibilang solo ya Nis ya. Nah emang nggak ngeband lo dari dulu? Dulu sebenarnya ngeband dari Britpop, alternatif, punk semua dimainin sih. Tapi memang balik lagi konsepnya ketika itu band gue udah sibuk, akhirnya gue punya materi sendiri, tapi materi ini kayaknya nggak masuk di band gitu kan. Akhirnya gue coba rilis satu single dulu tahun 2013. Muncul lah itu lagu Kopi Hitam dulu, ada tembus lah salah satu di radio juga di Jakarta. Nah itu berlanjut 2-3 tahun vakum lagi karena ada kesibukan kerja. Ada nge-trigger lagi lah di 2019 untuk balik lagi gitu. Awalnya sih saya kepengen itu teman saya yang
main lagi gitu. Tapi malah akhirnya saya ke-trigger juga. Akhirnya saya coba naikin lagu lama lagi, tapi akhirnya dapat materi-materi baru gitu. Terus awalnya kan masih balik lagi tuh akustikan. Konsep awal memang solo saya kan akustik. Sempet di tengah-tengah ada iringan bandnya, tapi karena sibuk balik lagi akustik lagi. Satu hari manggung nih ceritanya di salah satu gig di Jakarta. Kita udah minjem kahon gitu kan sama temen. Dia nggak bawa. Oh gitu. Dia nggak bawa, dipikir gue kira lo bercanda. Ya, terus akhirnya additional drummer saya nih namanya Hatta. Kita coba deh pakai drum, kira akustik dengan drum kita coba. Turun panggung rasanya enak. Hatta ngasih saran, "Bang, kayaknya kalau diterusin gini enak deh." Jadi kayak White Stripe awalnya kan coba dia kasih konsep kayak White Stripe 2 aja gitu. Ya udah kita coba gitu. Udah kita coba jalanin. Dapat tawaran main tuh di salah satu gigs juga. Akhirnya saya rubah konsep jadi full yang ngiringin saya kayak gitu. Nah, akhirnya lagu masih tetap materi lama, terus berjalan main. Akhirnya saya ngerilis single baru lagi tuh akhirnya tuh. Single baru lagi ngerilis, apa sih saya jadi udah lupa tuh. Terus saya sempat bikin proyekan band punk juga. Ada salah satu materi lagu band punk itu yang udah saya buatin. Take My Hand sebenarnya itu buat proyekan saya teman, karena kesibukan waktu personilnya. Akhirnya lagu mau kemana ya? Akhirnya saya rilis sendiri. Take My Hand itu dengan konsep tetap full band tapi solo gitu. Masuklah di NBS Radio ini. Oh, jadi sebenarnya konsep kalau manggung itu sebenarnya full band, Nis. Sebenarnya full band. Cuma membawakan istilahnya nama sendiri, solois ya. Bukan band. Gua kira kan ini baru tahu. Gua kira emang sehari-harinya ngebandnya emang pakai akustikan solo gitu, enggak ya? Awalnya dulu iya. Jadi semenjak Take My Hand keluar, single itu keluar, akhirnya saya ngerekrut teman-teman untuk ngiringin saya. Tapi sebelumnya sih memang udah ngerekrut waktu dapat tawaran main gigs itu, udah ngerekrut. Akhirnya keluarlah Take My Hand itu single. Ya udah keterusan sampai sekarang gitu. Jadi konsep saya itu nyampur ibaratnya ada rocknya, ada punknya, ada hardcore-nya, ada ska-nya gitu. Memang saya pengen ngadirin itu kesukaan saya di 90 sama punk rock, sama alternatif, sama ska, gimana saya hadirin di diri saya gitu, yang saya suka kayak gitu. Jadi enggak di kotak ya. Tadi kita kan ngobrol bareng sama si Garage Flower kan, mereka berani mendeklarasikan sebagai band Britpop gitu ya. Kalau seorang Anis ini enggak mengkotakkan dalam satu genre ya, Nis ya. Ya. Jadi apa yang benar-benar disuka di era ya mungkin saat tahun 90-an itu yang dibawain. Ya, saya menghadirkan itu di era ini yang memang udah jarang gitu. Ada tapi udah jarang gitu. Makanya saya dari dulu begitu. Kayaknya sekarang kalau dihadirin kayak gini kayak belum ada gitu. Salah satu terobosan juga. Memang ada band-band lain yang juga udah melakukan itu, tapi mungkin dia kompromi dengan era sekarang gitu ya. Di mix and match. Kalau saya tetap mix and match, tapi tetap membawakan di 90 yang saya sebutin tadi itu. Gitu. Boleh dibilang hampir jarang loh nih genre yang nge-rock alternatif tapi dengan konsep solo. Kalau solo kan rata-rata ngepop. Iya. Ya. Ya taruhlah misalnya Marcel kah, Rio Febrian kah ya. Kalau misalnya genre seperti yang Anis bawakan ini kan sebenarnya ini konsep band. Ini agak beda juga, agak ya rare aja gitu, agak jarang gitu. Jarang ya. Ya. Kenapa enggak apa karena sering berbenturan ide atau segala macam kan dengan band tetap atau honornya pengen lebih gede atau apa nih? Enggak, sebenarnya gini,
di Solo ini saya mau ngeluarin ego saya semua gitu. Apa yang saya mau, apa yang ini. Kalau di band-band yang saya sebelumnya, saya justru ngebebasin untuk semua personil ngeluarin keinginannya masing-masing, kita jadiin satu. Meskipun itu sebagai pengiring, jadi nggak menutup kemungkinan untuk mereka ngasih influence sama musik lo gitu ya. Oh, justru yang ngiringin ini saya meskipun formatnya solo tapi tetap menerima masukan dari ya session player lah boleh dibilang. Iya, session player saya tuh gini, kalau saya lagi take recording, mixing sama mastering itu tetap maunya saya. Tapi begitu kita latihan sama di atas panggung, saya bener-bener ngebebasin dia untuk ekspresi dia keluar semua gitu. Justru jadi nilai plus di saya yang nggak stuck di situ. Kalau orang cuman dengerin di audionya ya kayak gitu. Cuman begitu saya udah di atas panggung, beda lagi dengan karena ada kayak tadi Pak Piriki bilang gitu, ada masukan dari kanan kiri dari teman-teman. Justru saya tambah girang kayak begitu. Gitu. Tapi ketika lagi proses rekaman, nah itu nggak boleh diganggu gugat kalau itu. Oh, berarti secara live konsepnya agak berbeda dengan yang recording. Iya, agak berbeda. Tampilannya. Ini saya kan baru nih kan ketemu Nis ya. Tapi setelah tadi dibuka playlist sama Tenata, ternyata banyak juga yang sudah dibikin dilempar singlenya. Ada berapa nih yang udah dilempar ke platform digital? Di Spotify udah ada 5. Udah ada 5? 5. Itu dari tahun berapa nih? Itu mulai dari Take My Hand 2019. Berarti kurun waktu 4 tahun udah mengeluarkan single 5 lagu. Iya. Banyak juga ya Nis ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngalir. Jadi pas saat saya bikin lagu itu memang ada keinginan kadang-kadang juga tiba-tiba dapat ngalir, saya buru-buru tulis atau buru-buru saya rekam di HP gitu, nadanya saya inget-inget, saya pulang sambil gitar, saya simpan dulu gitu ya, tabungan lah gitu, kayak gitu. Akhirnya ya udah kejadian yang ke 5 lagu deh tuh. Berarti ini secara lirik dan lagu murni ciptaan lu nih? Ya alhamdulillah. Cuman di saat recording mungkin ada masukan dari beberapa session player ya Nis ya? Lebih mudahkah dengan konsep sendiri atau ya plus minusnya lah dibanding dengan full band seperti tadi Garage Flower? Plus minusnya dengan solois ini dengan konsep band apa sih? Enak dan tidaknya gitu. Plusnya gini, ide saya keluar semua. Yang saya mauin begini-begini keluar semua. Gak perlu berantem kayak mereka gitu ya? Iya betul. Sebenarnya mereka nggak berantem, musyawarah untuk mufakat. Terus gimana nih? Kalau minusnya mungkin kadang-kadang saya suka mentok ide kayak gini gitu. Tapi salah satu yang session player saya yang main gitar ini namanya Apoy. Dia gitaris Pistop Blitzkrieg band punk. Justru saya banyak diskusi sama dia kalau ketika saya punya lagu baru. Justru Take My Hand itu yang ngasih warna untuk lead gitar ya dia. Saya ke rumahnya, saya diskusi, saya punya lagu begini. Dia ngambil gitar, udah tuh kita diskusi. Dapat begitu ada 2 pilihan dari dia, misalkan ini melodi pertama gini ya. Saya stop di situ enggak. Ini udah nggak perlu duet dulu. Yang ini cocok-cocok udah kayak gitu. Jadi ada yang memang istilahnya nggak pattern, maksudnya bisa dirubah lagi. Ada yang istilahnya ini udah ide gua udah jangan dirubah-rubah gitu ya? Ya. Nah, itu enaknya di situ. Enaknya di sana ya. Enaknya di situ. Jadi kan kalau lagi mau manggung nggak ngambek ya kan. Yang penting honor rata. Nis kayaknya pengen dengar lagi nih. Tadi lagu yang pertama judulnya apa nih? Itu judulnya Kau Datang Lagi. Kau Datang Lagi ya. Ini saya kebenaran banget tampil di sini kayak semacam last konsernya saya, last performance saya. Simpan dulu cerita itu ya setelah lagu yang kedua ini karena ada cerita yang boleh dibilang ya surprise juga nih ya. Ini adalah penampilan terakhir. Detailnya nanti ceritanya setelah lagu kedua. Lagu kedua apa nih? Take My Hand. Take My Hand. Nah, ini udah ada pernah diputar di NBS Radio, NBS Indie Jam gitu. Siap. Buat sobat NBS, lagu Take My Hand ini udah ada di beberapa platform digital ya, bebas di mana aja.
Nah, oke, sekarang Anis bakal bawain secara live dan setelah ini ada cerita di balik performance Anis di NBS ini. Silakan Anis. Take my hand, baby, baby, take my hand. Baby, baby, take my hand. Baby, baby, I'm your man. Take my hand, baby, baby, take my hand. Baby, baby, take my hand. Baby, baby, I'm your man. Take my hand, baby, baby, take my hand. Baby, baby, take my hand. Baby, baby, I'm your man. Take my hand, baby, baby, take my hand. Baby, baby, take my hand. Baby, baby, I'm your man. Take my hand, baby, baby, take my hand. Baby, baby, take my hand. Baby, baby, I'm your man. Take my hand, baby, baby, take my hand. Baby, baby, take my hand. Baby, baby, I'm your man. Singkat, padat, enak. Serius nih. Nomor sepatu berapa? Oke, ini gimana sih proses terjadinya sebuah lagu ini apa? Dari pertama segala macam ilham itu pengalaman pribadi seorang Anis kah? Atau ada yang pernah curhat sama lo kah? Atau lihat di sosial media segala macam? Ini lirik semua lo yang bikinnya? Iya. Oke. Kalau Gimana prosesnya? Rata-rata seperti apa? Seperti apa nih? rata-rata ada yang dapat gitu aja, terus juga ada yang pengalaman pribadi juga. Oke. Kalau Take Mine memang itu gue punya kerinduan sama Ramones zaman SMP kan. Itu yang ngebeatnya itu Ramones banget itu. Iya. Jadi waktu itu kan SMP kita disebutkan Ramones, Exploited sama Sex Pistol kan. Tiga itu doang kan, Rancid terakhir. Terus saya punya kerinduan sama Ramones untuk bikin band jamming sessionan. Itu yang tadi saya bilang akhirnya saya seriusin untuk bikin band punk rock itu. Take Mine itu sebenarnya buat materi band itu gitu. Cuman karena kesibukan waktu, teman-teman akhirnya ya udah lagu itu saya alihin lanjutin buat saya sendiri akhirnya kayak gitu. Makanya gue kok familiar itu ya. Ini kayak konsep apa gitu, ternyata mengingatkan sama Ramones. Benar. Iya. Itu kerinduan saya sama Ramones untuk jamming. Jadi awalnya buat jamming doang gitu. Terus enak juga ya kalau dibikin band, saya bilang begitu. Cuman saya dapat materi gitu kan. Ini bawain lagu saya kayak gitu. Udah dikasih materinya, karena sibuk akhirnya adem tuh, nggak ada kegiatan lagi tuh. Mau kemana ya bilang gitu. Akhirnya udah. Saya buru-buru rekor. Ini yang tadi gue bilang sebelumnya bahwa ini ada satu cerita yang ya surprise juga nih. Penampilan Anis di NBS ini. Nah, apa yang mau disampaikan sama fansnya Anis atau sobat NBS? Jadi gini, Anis Oke itu setelah saya pikir panjang, terus saya olah-olah lagi. Ini kayak saya selesaiin Anis Oke ini di 2023 terakhir. Gitu. Jadi kayak ini kesempatan banget buat saya last perform jadi di sini. Nanti
di 2024 atau entah kapan itu saya mau konsep baru, style baru, warna baru, lagu baru kayak tapi gitu. tetap solo konsepnya, cuman konsep lagu aja yang berbeda. Agak sedikit berbeda. Tapi materi lama tetap saya bawain. Materi lama saya bawain, mungkin ada perubahan sedikit gitu. Materi baru juga udah ada, nanti mau saya bawain juga nih materi baru. Nah itu nanti di 2024 atau entah kapan saya mau ganti nama baru. Nggak akan bawa lagi nama Anis Oke? Enggak. Apa karena nyinggung salah satu calon presiden? Mungkin kali ya. Bisa jadi. Pas 2024 lagi. Bakalan diganti Anis Oke-nya nih. Gimana presiden nanti jadinya siapa? Enggak. Cobalah ditarot ya. Oh berarti nama juga diganti nih ya? Nama diganti. Oke. Rencana. Cuman lagu tetap, tapi apa? Genre juga diganti? Enggak juga? Genre nggak jauh, cuman mungkin ada penambahan aja. Mix and match yang kayak saya bilang tadi. Genre lama tetap dimainin, cuman saya tetap paduin mix and matchnya gitu. Oke. Siap. Biar gaya atlet. Kerutan ya, faktor umur. Nah ini enaknya NBS belak-belakan aja. Iya betul. Saya sebenarnya kan udah lama kepengen main ke sini gitu kan. Waktu itu yang Halbil kan nggak jadi ya teh, karena waktu kepotong ya. Oh yang tadinya yang mau dipuncul itu. Oke, terus? Terus kan karena waktu kepotong. Terus saya dapat pesan, ntar kalau kapan ada waktu ke Bandung main. Nah kebetulan Garage Flower main. Dia kan saya komporin untuk, dia punya tadi lagu Desi kan. Saya bilang udah ngajuin ke NBS, saya bilang gitu, rekomendasi saya bilang. Akhirnya bener-bener diajuin, terus si Nick nih ngirim ke saya WA gitu beberapa hari yang lalu tuh. Jadi juga lo main, gue bilang gitu. Gue ikut, gue bilang gitu. Gue mau ketemu Tena tuh. Thank you. Kemarin udah berapa lagu gue di sini yang diputer kan. Nah, dari Take Mine, Holiday gitu kan. Bagi Sejahtera udah diputer semua. Iya, gitu. Video musik atau video klip udah ada nih? Sempat mau bikin gak jadi-jadi. Oh gitu. Lirik juga belum? Berarti video lirik di YouTube berarti belum ada sama sekali? Kebanyakan video perform. Kebanyakan holiday. Berarti ini benar-benar sampingan, sebenarnya udah banyak duit udah dia nggak butuh ya. Ganti nama biar job manggungnya banyak. Kalau Garage Flower kan kelihatan gitu butuh duit banget gitu ya. Kalau lo nggak ya? Enggak, sebenarnya Garage Flower itu 11-12 sama Setiawan Jodi band iseng. Oh gitu. Jadi emang nggak kepikiran untuk bikin video musiknya juga? Kepikiran belum aja ya, karena belum aja ya. Bocoran jadi 2024 itu ngeluarin single, promo, ada video klipnya kayak gitu sih rencananya. Oh asik. Nanti kabar-kabarin berarti ke NBS ya. Siap banget. Oke. Makanya saya rapi begini nih, saya udah mikir nih. Ntar kalau gue ditodong main gue udah siap kan. Tapi enggak, OOTD ini maksudnya secara konsep emang kayak gini gitu. Kalau tampil di stage gitu. Kalau di stage kemarin-kemarin kan nggak tahu, kayak tadi kan bawain Raymond nggak mungkin bawain Raymond setelannya kayak gini kan. Nah, kalau kemarin-kemarin emang saya kalau tampilan masih pakai celana pendek, sepatu cat, rambut dicat gitu. Pangrok banget gitu. Nanti di 2024 berubah, ada perubahan. Family man jadinya. Segar daddy. Pakai baju batik berarti. Oke, ini asik nih tadi yang lagu. Tadi yang lagu pertama lebih apa? Lebih ke rock ya, yang terus tadi ngepang banget ya. Kalau lagu yang pertama itu saya kan senang sama Smashing Pumpkin. Jadi saya pengen ngadirin nuansa Smashing Pumpkin di era 2022 ini 2023 ini yang udah buat saya tuh kayaknya nggak ada kayak gini. Gitu. Saya juga bocoran lah sebenarnya lagu Kau Datang Lagi itu salah satu infonya dari lagu Smashing Pumpkins yang Perfect itu. Iya. Perfect. Nah, itu kan salah satu bocoran saya. Nah, itu juga saya diskusin sama apa ini? Makan dulu. Iya.
Ntar seret gue tau lo ngerjain lo. Oh gitu, oke. Nah, Berarti influencer lu wah banyak banget ya berarti ya. sama ini sebenarnya tuh satu Smashing Pumpkin, kedua dulu ada sih foto model tuh Happy Salma ya. Dia pernah ngeluarin album ya, tapi pakai nama Salma. Dan lagu dia tuh buat acuan saya juga buat bikin lagu Kau Datang Lagi itu. Cuman Kau Datang Lagi itu nggak ada kisah di diri saya, nggak ada. Cuman itu cuman kisah kekasih lamanya udah pergi, tapi yang di sini masih cinta, begitu dibalik lagi, ya udah nyambung lagi. CLBK. Cinta belum selesai. Nih next song nih nggak kerasa nih udah setengah jam kita ngobrol. Lagu yang berapa? Yang ketiga berarti nih. Yang ketiga ya. Punya apa nih Nis? Ini lagu yang ketiga terinspirasi dari temannya Papi Ricky, Om Aji Gergaji. Jadi ada suggestion-suggestionnya, The Milo dari My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain. Jadi ini lagu baru saya sebenarnya nanti mungkin dirilis di single yang keberapa saya juga nggak tahu. Oke. Tadi waktu off air kita ngobrol, dia senang banget The Milo itu kebetulan kan teman. Oke. Silakan Nis. Oke. Ini judulnya Senja Biru Kelabu. Ini pengalaman pribadi sih. Baru terjadi. Senja Biru Kelabu. Senja Biru Kelabu. Anak senja ya. Anak senja Nil. Boleh sedikit bocoran nggak Senja Biru Kelabu ceritanya? Nanti udah lo nyanyi aja dulu. Ya. Kalau nyanyi sambil dibuka lo nggak kacamatannya. Hangat teteh kerutan matanya. Oke, bebas silakan. Ya. Senja biru kelabu masih resah hatimu, kau berlari ingkari hatimu tentang rasa padaku. Senja kelabu gores luka hatiku dalam ruangan rindu antara jarak dan waktu. Senja biru kelabu masih dalam ambigu, kau berlari ingkari hatimu tentang rasa padaku. Senja biru kelabu, senja biru kelabu, senja biru kelabu, senja biru kelabu, senja biru kelabu. Udah sedikit aja. Asli. Ntar tahu semua nggak surprise. Benar-benar ini si Joki kayak mau ngomong nih. Kenapa Pi? Oh iya, si apa istilahnya kocokan gitarnya kayak smashing ya Pi ya. Karena dia 90s banget. Dia gitaris. Sama dong. Gitaris, maksudnya gitaris yang spesialisasi di smashing. Enggak smashing, maksudnya alternatif 90-an. Jadi dia tahu banget gitu. Wah boleh besok kayak manggung di sini diiringin. Boleh, tinggal kontak-kontak aja bebas NBS semua. All round dia. Yang penting honornya cukup.
Nis, pertanyaan yang sama yang tadi dilontarkan ke Gires Flower. Ada influence dari genre musik saat ini, era ini, untuk menyesuaikan dengan kupingnya Gen Z, Gen milenial segala macam, atau enggak? Emang orisinalnya seperti ini gitu, nggak ada masukan dari pengaruh era-era sekarang? Kalau era sekarang yang dapat banget buat saya tuh Angel and Airwave. Jadi masih relate ke bentar, ini ke di luar 90. pada ngetawain jadi. Jarin emang begitu deh. Emang begitu dia. Gue emang gak ketawain. Gak, emang dia begitu. Yang di luar ketawain. Iya, jadi emang dia begitu. Apa yang salah dia jawab gitu? Emang dia begitu. Oke, lanjut. Tapi ntar kalau udah nggak ada orang cerita tuh curhat, gue tadi gimana gitu. Udah jangan dipedulin deh ya Gilar. Iya. Oh gitu, ada dari. Ya tapi sebenarnya kan Angel and Airwaves itu nggak sekarang banget, itu kan di 2000-an. Untuk 2020-an nggak ada sama sekali ya, Indonesia? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Konsep seperti ini, Nis, masih laku nggak sih? Maksudnya lo yang solois tapi format band ada gitu ya ininya ya. Maksudnya kalau panggung hype-nya ada gitu ya dengan konsep lo sendiri tapi format band. Alhamdulillah ada. Ada aja ya? Alhamdulillah ada. Oke. Ini aneh ya, Bu ya. Boleh dibilang kan dengan format solo tapi kalau dulu kan zaman 80-an mungkin seperti kayak Ikang Fauji kayak gitu ya. Nah, ini agak-agak beda. Sepanjang gue wawancara gitu ya. Di yang datang ke NBS itu kalau solois benar-benar solois. Jadi benar-benar mereka itu di panggung itu single aja gitu, solo mereka. Kalau misalnya ngeband ya ngeband. Nah, ini lo beda gitu. Beda-beda banget. Oke. Bocoran Nis, ada single yang sudah dilempar di platform digital, berarti ada berapa lagu? Sebutkan Nis. Ada 5 lagu. Tadi yang 3 berarti itu 3-3-nya udah ada di platform digital ya? Udah. Oke. Nah, buat sobat MBS yang suka dengan lagu-lagunya Anis. Ini di platform digital namanya Anis Oke. Iya. Anis Oke. Oke, buat yang suka lagu yang tadi 3 lagu dibawain bisa di download atau didengerin di beberapa platform digital. Nis, lagu berikutnya ini mulai enak nih ke kuping berarti. 3 lagu, langsung aja dah. Lagu yang keempat nih, asik nih. Lagu penutup ya? Enggak dong. Oh, lagi. Masih ada sekitar kurang lebih 15 menitan lagi nih. Silakan Nis. Holiday aja ya. Siap. Lagu yang keempat dari Anis Oke, judulnya Holiday. Stemannya salah tuh, masih gitu. Udah heroin aja itu mah. Holiday with all my friends. Asik. Holiday, go to the mountain. Holiday, with all my friends. Holiday, refresh my brain. Holiday, with all my friends. Holiday, enjoy in weekend. Jangan banyak-banyak. Bener-bener enggak, maksudnya mix banget, maksudnya ya apa ya, antara satu lagu ke lagu yang lain itu hampir nggak ada benang merahnya gitu. Nggak ada ya, berantakan. Bukan berantakan, nggak, asik aja gitu, maksudnya semua genre lu masukin gitu. Ya antara satu lagu
lagu ke-1, kedua, ketiga sampai tadi yang keempat itu hampir nyaris genrenya beda gitu. Tadi kan lebih ke reggae kan? Yang sebelumnya ska kan, sorry ya. Ya reggae dan ska juga. Yang sebelumnya kan lebih ke ngepang gitu, yang sebelumnya lagi ngerock gitu. Bener nggak nih? Bener, bener banget. Bener. Nah itu nyesuaiin dengan konsep OOTD-nya segala macam, pakainya itu gimana kan? Boleh dibilang random gitu lagunya. Alhamdulillah yang ngiringin gitar nih Apo ini betah banget ya juga heran. Betah banget gitu. Saya sama dia tuh soulmate ya, ibaratnya ketemu sama dia nih begitu saya bicara ngobrol bareng, dia selalu bisa nangkep apa yang saya mau kayak gitu. Dan nggak bisa nolak gitu. Paling kalau misalkan ini dia kasih masukan sedikit kayak gitu. Dan setiap kali kita manggung paling kita briefing 1 jam 2 jam atau sebelum itu kita latihan biasa seminggu tuh bisa 2 kali kalau memang udah bener-bener mau manggung nih, udah fix kita paling seminggu atau 2 kali atau sekali. Tapi selesai manggung itu saya udah mulai bahas konsep panggungnya tuh kayak gini. Atau saya ngebebasin terserah dia kayak gitu. Tapi benang merahnya urutan lagunya saya susun dulu. Ini gitu. Salah satunya itu. Okay. Nah akhirnya yang paling bisa ngerti memang dia nih. Apo itu ya. Apo ini gitu. Kalau dia nggak ada, mungkin saya cari yang kira-kira mendekati lah kayak gitu. Gitu. Iya. Soulmate buat dia. Soalnya dia juga kesukaannya sama saya sama gitu. Dari Smashing, Jesus and Mary Chain, terus Nine Inch Nails segala macam dia suka gitu. Jadi memang tumbuh di zaman yang sama kayak gitu. Iya. Nis, ya lu kan sama gue yang nggak beda jauh lah pasti umurnya. Pertanyaannya agak pribadi nih. Sampai sejauh mana lu bakal berkarir di musik ini? Nah itu dia nggak tahu deh. Selama dapat ide, selama dapat support dari teman-teman juga, ya udah saya buat terus kayak gitu. Karena begitu. Makanya saya punya planning di 2024, yaitu tadi yang saya bilang. Gimana rasa melawan rasa jenuh? Ya saya sering ngobrol lah sama si Jopi ini ya. Jopi kan sering curhat lah sama gue. Kadang-kadang ada titik jenuhnya gitu, bener nggak Pi? Ada titik jenuhnya untuk seumuran kita ya, kelahirannya 70-an gitu ya. Gimana ngerasa melawan rasa jenuh untuk ngeband gitu? Karena kan kalau saya udah jenuh gitu, saya lepas semuanya dulu. Saya nggak dengerin musik, saya nggak gitu. Lebih baik diem gitu. Tapi kadang-kadang suka ada tawaran main gitu. Ya gimana nih Pak, lihat kontak dulu yang main gitar. Yaudah gas baru kita main kayak gitu. Mau nggak mau, tapi memang akhirnya main awalnya waktu satu lagu masih setengah hati. Begitu penontonnya udah mosing, kita kebakar juga tuh. Akhirnya keluar semua yang tadinya kita jenuh. Yang nonton lu ada yang mosing ya? Ada. Nge-trigger jadinya kadang-kadang ada penggemar rahasia gitu datang ngomong ke kuping, dia ngomong sendiri minta lagu ini itu sampai dijabarin, gue suka lagu ini karena begini kayak gitu. Oke. Nah. Ya sama itu sama. Oke, Sobat UBS, gak kerasa Aldo udah mendekati 1 jam. Saya ngobrol bareng dengan Anis Oke. Nis, thank you udah datang ke NBS. Buat Sobat NBS, jangan lupa dengerin lagu-lagunya Anis Oke. Sudah banyak di platform digital ya, kurang lebih ada 5 single ya. Nis, boleh dibocorin nama IG-nya? Mungkin ada yang kepoin. @AnisOke. @AnisOke ya. Kalau misalnya ada yang mau invite segala macam untuk gig segala macam, DM aja langsung ke Anis Oke ya. Siap. Oke, lagu terakhir Nis apa nih? Putar balik. Ada 2 lagu nggak? Ada 2 lagu nggak terakhir? Boleh. Oke. 2 lagu terakhir dari Anis Oke mengakhiri acara Indie Box bersama Anis Oke. Thank you yang udah dengerin dari jam 6:30 malam tadi ya.
Sampai jumpa. Jangan lupa besok saya bakal besok apa sih? Sama Budi. 1 jam bersama Budi Lemon ya, jam 4 sore. Jadi simak terus acara MBS Radio. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kanan, masuk ke kiri, mencari celah. Naik ke atas, turun ke bawah, terus mencari. Coba ulangi berkali-kali, tak bisa. Hingga gemetar di ujung kaki, juga tak bisa. Putar balik saja, cari jalan yang lain. Putar balik saja, bukan berarti menyerah. Putar balik saja, cari jalan yang lain. Putar balik saja, bukan berarti menyerah. Oh yeah. Masuk ke kanan, masuk ke kiri, mencari celah. Naik ke atas, turun ke bawah, terus mencari. Coba ulangi berkali-kali, juga tak bisa. Hingga gemetar di ujung kaki, juga tak bisa. Putar balik saja, cari jalan yang lain. Putar balik saja, bukan berarti menyerah. Putar balik saja, cari jalan yang lain. Putar balik saja, bukan berarti menyerah. Oh yeah. Matahari jam 7 pagi semakin meninggi. Jakarta macet rutinitas setiap hari. Trotoar kini sudah beralih fungsi. Pejalan kaki harus berjalan kemana lagi. Tapi jangan lupa sebelum pergi, ayo lekas mandi dan gosok gigi. Mandi pagi dan gosok gigi. Mandi pagi pakai sabun wangi, oh yeah. Mandi pagi pakai sabun wangi, alright. Matahari jam 7 pagi semakin meninggi. Jakarta macet rutinitas setiap hari. Trotoar kini sudah beralih fungsi. Pejalan kaki harus berjalan kemana lagi. Tapi jangan lupa sebelum pergi, ayo lekas mandi dan gosok gigi. Mandi pagi dan gosok gigi. Mandi pagi pakai sabun wangi, oh yeah. Mandi pagi pakai sabun wangi, alright. Mandi pagi pakai sabun wangi. Thank you NBS Radio, thank you Tenata. Thank you Nis. Thank you. Cepat aja. Halo NBS Radio, terima kasih banyak dari Bapak Informasi ini. Thank you Renata, thank you Wakil Iji, thank you Pak Yopi.
Garis Flower. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya. Banyak rezekinya, sehat selalu. Sampai jumpa dengan penampilan saya yang baru. Asik. Sukses buat semuanya. God bless you. Oke. Tuhan memberkati. Izin Bapak, menurut Bapak poin pemilu yang Iya.